Jadi tentu tidak setara dengan pemikiran manusia. Bagaimana konsep ideologi adalah ilmu ngotak-ngatik nalar manusia untuk menciptakan sistem peradaban mau dibawa kemana ini manusia. Unsur negara dan Pancasila adalah Islam. Wajar kalau orang-orang soleh ini akan dihabisi dengan segala model kriminalisasi, sehingga orang-orang soleh lompat pagar makin mengurangi rasa uang kita karena mau cari aman. Maka ulama tinggal lompat pagar ke seberang sana, aman nggak ditanggapi. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan Ustaz Agil. Secara prinsip, apa yang disampaikan Syekh itu sudah memang qat'i ya, nggak ada tawar-menawar itu kan soal kewajiban kita. Barangkali Ustaz bisa sampaikan apa sih kendala kita dalam menerapkan itu sehingga di antara kita terasa agak sulit. Poin apa kira-kira? Coba kira-kira 3 menit. Ya, silakan. Ya, kendala yang paling utama pengetahuan kita tentang Islam, sakofah Islamnya. Jadi ya kita juga memang sudah saatnya dong membuat satu pengajian, ya kan, di antara kita. Karena kalau kita tidak memahami betul sakofah Islamnya, itu pasti berbeda. Paling tidak khusus soal ukhuwah. Iya, paling tidak khusus soal ukhuwah itu. Sudah itu kita saat ini sudah bermacam ideologi yang berada di kita sekarang. Itu yang paling dasar pertengkarannya. Kan kita bisa maklum, ideologi itu di dunia ini kan ada 3. Ada 3 ideologi itu. Satu Somalia, kapitalisme, yang sumber hukumnya dari akal manusia. Yang satu lagi sosialis, juga sumber hukumnya dari akal manusia. Satu lagi adalah ideologi Islam, yang sumber hukumnya dari yang menciptakan manusia. Nah, jadi ini memang harus betul kita pelajari betul itu. Karena kalau itu belum kita ini, memang kita nggak akan bisa dapat. Jadi tadi ketua terlambat dia tentang tilawah. Antum tahu tilawah itu tugas utama Rasul. Tugas utama Rasul membacakan ayat-ayat kata Allah. Baru tugas yang kedua wa yusaddihim, memberesi hati manusia, tazkiyatun nafs. Yang ketiga baru mempelajari umul kitab Al-Quran. Kita kan sekarang enggak. Tazkiyatun nafs belum kita jalankan, kita sudah belajar Al-Quran. Ujung-ujungnya orang yang tahu Al-Quran banyak yang menipu orang. Yang keempat baru Al-Hikmah, hadis. Itu yang harus dipelajari. Inilah tugas Rasul menyampaikan kepada umat kita hari ini. Nah, mudah-mudahan ini harusnya kita sepakati loh, kita sepakati loh. Suka atau tidak suka. Artinya kalau kita ingin selamat ad-dunya wal akhirat, itu mau selamat kita dunia dan akhirat, itu harus kita apa? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu harga mati betul. Ya. Baik, jadi salah satu kendala kita kenapa ukhuwah tak bisa kita terapkan menurut Ustaz Agil ini adalah pemahaman keislaman kita ya. Jadi itu sama pemahaman kita tentang Islam ini, terutama menyangkut bab ukhuwah, sehingga jangan sampai ukhuwah itu hanya teori. Iya.
Maka ini ada Ustadz Indra Suheri ini, yang kebetulan beliau adalah ketua forum Umat Islam. yang dulu sebenarnya forum ukhuwah. Ya, sekarang kita minta, ini bagaimana nih yang telah dikerjakan forum umat Islam atau forum ukhuwah ini dalam rangka menjalin kesatuan umat Islam. Mungkin dari sana pengalaman juga banyak kendala-kendala. Kadang-kadang memang organisasinya forum ukhuwah, tapi di dalam kita berukhuwah. Nah, ini persoalan lain. Ya, silakan. Saya pikir kita terbuka semua dari pengalaman kita supaya hari ini tahu kita persoalan kita internal. Kadang-kadang kan kita menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya harusnya kita selesaikan. Silakan. Terima kasih. Saya dan Bapak Dimas menarik statement Abang Mas yang terakhir baru disebut. Seharusnya kita berbuka semua transparan karena ini persoalan internal kita. Berangkat dari statement itu, tentu kalaupun ini sebuah dugaan, mudah-mudahan meningkat menjadi sebuah analisis berdasarkan pengalaman dan kajian-kajian yang pernah kita dalami berdasarkan sakofa Islam, tentu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dengan catatan diniatkan di hati bahwa pemikiran-pemikiran, ide-ide yang akan tersampaikan tidak ada diniati untuk mengkambing-hitamkan, menyalahkan satu sama lain. Nanti khawatir muncul sikap penyakit hati manusia yang paling terburuk adalah ana khairu minhu. Pak Masri sering mengutip ayat itu. Nah, kalau sudah itu penyakitnya, ini omong kosong kita berbicara tentang ukhuwah. Ya, yang pertama saya mengutip pernyataan Ustaz Azir sebagai narasumber bahwa semua ini harus pakai Islam dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, apalagi dalam konteks ukhuwah. Ananda membaca surah An-Nisa ayat 59, arah untuk memakai konsep Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu beda pendapat dalam menyikapi suatu persoalan apa saja, maka rujuk hanya kepada Quran dan Sunnah. Tentu sejalan dengan pernyataan Ustaz Azwir, kudu harus pakai dalil. Konek semua ini ya. Jadi kalau bicara Islam, kudu harus pakai dalil. Nah, itu cukup menarik pernyataan itu mengenal Islam. Kita nggak pakai Islam itu semua harus pakai dalil, dikuatkan dengan An-Nisa 59. Selisih pendapat, yuk tanya Allah melalui Quran. Tidak ada semua fenomena kehidupan yang nggak dibahas oleh Allah, yang nggak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka ketika Ustaz Ajur mengatakan harus pakai Islam, perseteruan ideologi global antara kapitalis dengan sosialis, komunis, Islam. Bukan Ustaz Azwir, ya mungkin kalau saya keliru, mohon diluruskan. Ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tega menempatkan Islam sebagai ideologi. Ya kalau kapitalis, sosialis, komunis, ya memang itu ideologos. Ideal adalah pemikiran manusia, logos adalah ilmu mempelajari pemikiran manusia dalam rangka membangun sistem, menciptakan peradaban kemana manusia ini mau dibawa. Nah, jadi Islam ini tentu bukan pemikiran manusia. Memang di kajian-kajian rujukan teori akademis, pandangan-pandangan intelektual
intelektual mainstream, ya kalau dalam bahasa agama ilmuwan ulama-ulama yang muktabar tidak jarang mereka memposisikan Islam sebagai salah satu ideologi. Ya, katanya Islam itu adalah rangkaian kalam Allah yang begitu mulia, agung, suci. Jadi tentu tidak setara dengan pemikiran manusia. Bagaimana konsep ideologi adalah ilmu otak-atik nalar manusia untuk menciptakan sistem peradaban mau dibawa kemana ini manusia. Nah, ketika Islam tertuang dalam hukum Islam yang 5, tapi Jibril ketika nanya Rasul, ada 3 perkara penting yang dititipkan Allah kepada Rasulullah. Ketika Jibril menanya mal Islam, Allah Rasul jawab dengan rukun Islam yang 5. Itulah Islam. Kita sama-sama tahu rukun Islam yang 5. Ketika Jibril menanya lagi mal iman, dijawab Rasul dengan rukun iman yang 6. Ketika Rasul menanya lagi mal ihsan, anta billahi, engkau ibadah kepada Allah ka'annaka, seakan-akan engkau taruhu. Lihat Allah seakan-akan. Ka'annaka itu seakan-akan. Ibadah tentu maknanya luas, bukan cuma sholat, baca Quran, puasa, zakat, silaturahim ibadah. Iya kan? Isnani la yanzurullah ilaihi ma fi yaumil qiyamah. 2 jenis manusia Allah enggak suci melihat mereka di saat kiamat. Qati'u silaturahim. Mereka putuskan tali persaudaraan silaturahim. Enggak mau tukur-tukuran, enggak mau telepon-teleponan, enggak mau WA-WA, enggak mau kunjungan satu-satu sama lain. Kayak gini contohnya. Jarusuk jiran guru. Dia enggak akur sama tetangganya. Allah la yanzurullah. Allah enggak suci melihat mereka. Gimana mau ketemu Allah di surga? Allah aja enggak suci menatap wajah mereka. Untuk silaturahim enggak akur sama tetangga. Masya Allah. Terus anta billahi ta'ala tarahu, engkau beribadah dalam arti luas seakan-akan engkau lihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka kamu gak bisa melihat Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya Allah ya roka yang bisa melototi kamu. Ihsan adalah akhlak. Bagaimana cara menjadi orang soleh, taat, baik hati, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak ana khairu minhu. Nah, maka untuk menjadi orang taat, soleh, baik, kudu harus merasa terus diawasi oleh Allah sehingga takut dia berbuat jahat. Benak dalam muat dua suwisu bihi nafsu, hatimu itu aku yang pantau kata Allah di surah Qaf ayat 18. Jangankan perbuatanmu, hatimu itu aku yang tahu apa niatnya. Nah, terus Ustaz Azwir, saya sepakat secara prinsip sekutu harus semua pakai Islam. Apakah orang Islam sudah pasti beriman? Apakah Muslim otomatis mukmin? Karena semua harus pakai dalil. Bagaimana surah Al-Hujurat ayat 14? Qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang Arab Badui di hadapan Rasul, kami ini orang beriman. Allah tegur Rasulullah, ya Rasulku katakan lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin kullu, akan tetapi cukup ngomong aslamnya, kami baru sekedar Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hatimu. Apa isyarat? Imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Imanmu, hai orang Arab Badui yang dikenal orang-orang Islam munafik di kabilah Arab itu adalah iman yang selalu ada di mulut. Apa Anda Masri? Saya dulu melihat Bang Masri ini memang dari dulu selalu mempelopori ukhuwah. Sejak saya mengenal beliau kurang lebih 15 tahun yang lalu di Dewa. Beliau nggak jenuh dan bosan. Ukhuwah. Mungkin ini karena panggilan iman. Carut marutnya kondisi negeri bukan perilaku orang kafir. Orang kafir sudah ditakdirkan penakut. Bukan 5151. Karena kifi dulu bila silakan berubah.
Kami masukkan dalam hati orang kafir rasa ketakutan. Bima asyraku billah, mereka mempersekutukan Allah. Ketika hati menggantungkan sedikit lagi. Saya mau katakan substansinya adalah Allah katakan dalam Al-Hujurat 14, Muslim belum tentu mukmin. Kudu harus menjadi mukmin, makomnya harus mukmin dulu. Baru kita ini adalah orang-orang yang amanah untuk mempersoalkan bagaimana mewujudkan ukhuwah. Ternyata definisi iman, Fokus ke bagaimana ukhuwah, coba. Ya. Supaya dapat. definisi iman, tasdiqu biqalbi, iqrarun bilisan, amalun bil arkan. Saya yakin Pak Masri, Ustaz Ajwil, ukhuwah itu hanya bisa wujud ketika satu sama lain kita membersamai dalam eksekusi di lapangan. Saya kaget di ruangan Pak Masri pada saat saya ke toilet, saya baca, oh, ini bakal saya sampaikan ini. Stop thinking, start doing. Wah, ini bagus sekali. Ukhuwah hanya wujud ketika kita sama-sama wajahnya nampak di lapangan. Memang teori dan pemikiran perlu dikembangkan. Hizul fikri perlu. Tapi wujudnya itu adalah ketika kita bersama di lapangan. Jangan biarkan hanya satu bendera teriak-teriak sendirian. Kalau dibentuki sama PKI, siapa yang mau bela kalau cuma itu aja yang eksekusi di lapangan? Nah, saya itu aja poinnya Pak Masri. Ayo, ukuran ukhuwah itu sama-sama kita bersama di lapangan ketika menyikapi persoalan umat, ketika Quran diejek-ejek, ketika kafir habis ngajak perang, walaupun kita tidak harus serta-merta dengan emosi dan program, tapi tolong tunjukkan ukhuwah itu ketika kita tetap berada bersama di lapangan, bukan hanya adu argumentasi, bukan hanya adu ilmu pengetahuan, karena Ali mengatakan orang berilmu, cerdas, intelek, dan pintar adalah orang yang disibukkan mengamalkan apa yang dia ketahui. Man huwa alim? Alim kata Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Babul Ilma, kalau mau pintar, cerdas, kadar intelektual di atas rata-rata, ikuti Ali. Maka Ali mendefinisikan orang berilmu adalah pengamalan mana? Kenapa? Kenapa relatif kecil untuk menjaga ukhuwah? Hanya itu aja yang berteriak di lapangan, meskipun dengan resiko nyawa taruhannya. Karena hari ini semua kelompok di luar Islam bekerja sama untuk menghabisi kita. Saya berani katakan, jangankan secara de facto Indonesia sudah menerapkan pola PKI, bahkan de jure karena prolegnas itu belum dihapus, bahwa undang-undang HIP yang BPIP-nya sudah diangkat, ketuanya adalah mantan rektor, dia resmi berkata bahwa musuh negara dan Islam, musuh negara dan Pancasila adalah Islam. Wajar kalau orang-orang soleh ini akan dihabisi dengan segala model kriminalisasi, sehingga orang-orang soleh lompat agar makin mengurangi rasa uang kita karena mau cari aman. Maka ulama tinggal lompat agar keserasan aman, nggak ditanggapi. Itu aja intinya Pak Masri. Mari kita bersama eksekusi di lapangan, baru kita lihat, oh inilah ukhuwah itu, wajah dia, bukan cuma 2-3 orang itu aja ketika man ro'a minkum munkaran berada di lapangan. Itu aja pesan kuasa. Terima kasih, menarik ini. Ya, soal ukhuwah ini ternyata mulai berkemana-mana. Jadi program kita memang banyak soal ukhuwah. Beda organisasi, beda partai, apalagi dalam satu organisasi pun ternyata tidak bisa ukhuwah dengan baik, apalagi satu partai. Ini kalau persoalan-persoalan yang menyangkut umat Islam. Nah, Ustaz Indra Suhaili mengharapkan kebersamaan kita dalam lapangan. Tetapi mungkin ada juga pandangan lain berkenaan dengan memang kemampuan masing-masing. Ya, jadi kan Allah juga menyuruh misalnya bertakwalah kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi saya malah menggambarkan kalau bisa sih seperti main bola saja, satu kesebelasan. Bagaimana kita Islam ini satu kesebelasan, masing-masing punya skill, ada yang skillnya kiri luar, ada yang kanan luar, ada yang kanan kiper. Nah, kalau itu bisa terjadi,
Saya kira tidak semua musuh mau menyerang, tapi ada yang jaga gawang.